Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu, berbicara atas setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dengan sebuah judul, In Moment Like This. In Moment Like This, untuk saat-saat yang seperti ini. Mari saudara perhatikan dalam Ester 4 ayat yang ke-14, saya bacakan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita tidak pintar untuk memahami bahkan memanfaatkan momen-momen tertentu dalam hidup kita. Kita selalu berpikir bahwa situasi yang mendukung, kondisi yang ideal, atau bahkan saat-saat yang menyenangkan, bahkan saat semuanya baik-baik saja, kita sering berpikir bahwa itulah momen terbaik dalam kehidupan kita. Akhirnya, kita menyepelekan berbagai momen yang kita katakan negatif, momen yang tak menyenangkan, momen yang merugikan, momen yang seakan-akan mengancam kita, yang kita kemudian berpikir bahwa momen-momen seperti ini harus segera kita lewati. Karena bagi kita, menurut kita, momen itu tidak menguntungkan bagi kita secara jasmani ataupun materi. Namun kita lihat perkataan Mordekai dari ayat yang kita baca pada hari ini dalam Ester 4 ayat yang ke-14. Perkataan Mordekai ini menunjukkan suatu perspektif, cara pandang yang berbeda terhadap keadaan, situasi, atau momen menakutkan yang ada di depan mereka. Terhadap apa? Terhadap momen-momen yang terjadi di depan mereka. Sedikit saya kisahkan kilas balik dari Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Pada saat itu Mordekai, Ester bahkan seluruh orang Yahudi terancam untuk dimusnahkan oleh rencana jahat yang dilakukan atau yang direncanakan oleh seorang kepercayaan raja yang bernama Haman. Ester pada saat itu adalah permaisuri raja yang sebelumnya telah mengalami banyak perkenanan Tuhan hingga kemudian dia sampai pada posisi itu sebagai permaisuri raja. Namun ketika ancaman datang kepadanya, kepada bangsanya, kepada orang Yahudi, kita bisa melihat bahwa Ester sebagai manusia biasa juga bingung dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan posisinya sebagai seorang ratu. Namun pamannya yang bernama Mordekai, yang saya yakin Tuhan pakai saat itu untuk memperoleh hikmat menemukan jalan keluar dari ancaman yang ada di depan mereka. Mordekai menyadarkan Ester bahwa apa? Ester harus menyadari bahwa momen ini, momen itu diizinkan Tuhan karena Tuhan telah mempersiapkan Ester sebelumnya untuk ada di peristiwa itu. Nah dari pelajaran hari ini kita dapat menarik sebuah kisah yang penting, sebuah pelajaran yang penting, bagaimana kita merespon berbagai momen-momen yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, saat ini. Buruk, baik, menyenangkan, menyesakkan, untung, buntung, atau bahkan berbagai hal yang lain yang kita dapat definisikan terhadap momen-momen yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Justru untuk saat yang seperti ini, saya menemukan beberapa pelajaran yang menarik yang dapat kita pahami dan saudara terapkan dalam keadaan saudara di hari-hari ini. Yang pertama, bahwa keberadaan kita bukanlah sebuah kebetulan. Keberadaan Ester bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan telah taruh Ester di istana untuk menghadapi momen-momen yang seperti ini. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Hanya karena momen-momen buruk yang terjadi dalam kehidupan kita bukan berarti Tuhan tanpa tujuan. Tuhan secara kebetulan taruh kita di momen-momen yang seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang
tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam momen-momen yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, ada maksud Tuhan dalam keadaan kita di hari-hari ini. Keberadaan Ester di istana untuk maksud yang seperti ini. Berdiri untuk melindungi bangsanya dari ancaman pemusnahan massal yang dilakukan oleh Haman pada saat itu. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun kita yang kita hadapi hari-hari ini, untuk saat-saat seperti inilah Tuhan taruh saudara dalam keadaan yang seperti ini. Yang ketiga, alasan keberadaan kita dalam momen ini adalah untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kalau saudara baca keseluruhan dari kisah Ester, maka kita akan tahu bahwa bangsa Yahudi selamat dari upaya pemusnahan massal. Sebab apa? Mereka bersatu hati, mereka berdoa begitu rupa. Tetapi ingat, semuanya dimulai dari satu langkah berani yang dilakukan Ester pada saat itu. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi respon kita terhadap situasi-situasi, momen-momen, saat-saat hari-hari ini justru sebenarnya itu Tuhan pakai menjadi jawaban doa bagi orang lain. Alasan keberadaan Bapak Ibu Saudara hari ini justru adalah sebuah cara Tuhan untuk menjawab jawaban doa keluarga saudara mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang keempat, apa yang kita pelajari? Jangan lewatkan setiap momen di mana saudara bisa bertindak dengan benar. Jangan lewatkan setiap momen di mana saudara bisa bertindak dengan benar. Ester tidak melewatkan momen-momen yang seperti ini. Justru saat-saat itu dia gunakan untuk bertindak dengan benar. Ester tidak salah merespon keadaan yang terjadi pada saat itu. Dalam waktu-waktu yang seperti ini, saudara, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai saudara menjadi kendor dan tidak kemudian bertindak dengan benar terhadap situasi-situasi yang terjadi dalam keadaan saudara hari-hari ini. Momen COVID-19 hari ini membuat orang banyak mulai salah bertindak. Hidup mereka mulai bengkok, mereka mulai berkompromi dengan berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu, bahkan dalam momen kesesakan sekalipun, justru itu adalah saat di mana saudara harus bertindak dengan benar dan memuliakan Tuhan. Yang kelima, waktu-waktu sukar hari-hari ini yang kita hadapi justru adalah momen di mana kita melihat tangan Allah yang ajaib. Banyak dari kita mulai pesimis terhadap saat-saat seperti ini, momen-momen seperti ini. Tetapi berapa banyak yang harusnya justru dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan menyesakkan, menyusahkan, membingungkan, justru itu adalah kesempatan di mana saudara dapat melihat tangan Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kehidupan saudara. Apapun keadaan, momen, situasi, kondisi, saat-saat yang terjadi hari ini dalam kehidupan saudara, minta Tuhan celikan mata hati saudara, untuk saudara mampu melihat, untuk saudara mampu mempercayai tangan Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kehidupan saudara, justru untuk saat-saat yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa celikan mata hati kami untuk mampu melihat kuasa, kehendak, dan rencana-Mu yang sempurna atas kehidupan kami, melampaui segala permasalahan kami hari-hari ini. Doa hamba-Mu bagi jemaat, dimanapun mereka pergi dan berada, aktivitas mereka, pergumulan mereka, sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.